Hai, assalamualaikum semuanya teman-teman di seluruh penjuru negeri. Welcome back to my channel Ida01 Gaming. CHI, cerita horor Ida. Tahu nih aku kenapa jadi pindah ke cerita horor ya, padahal aku tadinya nge-gaming loh. Tapi kayaknya lebih seru cerita horor ya. Padahal aku penakut. Oke guys, nanti di sini aku akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang SPG sales promotion girl yang kerja di Semarang. Oke, dia mengalami suatu kejadian yang menyeramkan di sebuah angkot guys. Nah, tapi di sini juga nanti aku akan menceritakan kisah lainnya juga ya yang sudah dikirim ke aku guys. Cukup serem lah ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan tanda loncengnya juga biar kalian bisa tahu video-video aku berikutnya, dan aku pun bisa lebih berkembang lagi, dan aku akan bersemangat untuk menceritakan cerita-cerita horor dari kalian. Oke guys, jangan lupa ya di subscribe dulu, like, comment, and share, dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian bisa tahu video-video aku berikutnya. Jangan berlama-lama lagi, ayo kita lanjut ke ceritanya. Check it out guys. Cerita ini diawali dengan si Putri ya. Putri ini adalah seorang SPG yang bekerja di sebuah mall di Semarang guys. Nah, hari pertama Putri ini bekerja ya agak lumayan lah ya, namanya baru masuk kerja kan, jadi mungkin capek lah latih ya. Nah, gak kerasa jam sudah menunjukkan jam 21.00. Jadi pas waktunya si Putri ini pulang guys. Jadi dia dengan senang hatinya ingin segera pulang, nyampe ke rumah. Dia bilang kan gitu, dia bergegas lah guys, bergegas mau pulang kan. Jadi pas di depan mall itu kan masih ramai lah, namanya masih jam 9 itu kan, jam 21 ya, jam 9 lah ya, masih rame jalanan, jadi masih banyak orang lewat. Berdirilah si Putri ini di pinggir jalan lagi menunggu angkot ya. Nah, kemudian ada temennya, ada temennya cowok nih yang sama satu profesi sama dia nih, mau nawarin si Putri, ayo Put, pulang bareng, dia bilang kayak gitu. Nggak baik loh anak gadis pulang malam-malam kayak gini, kata si cowok tadi ya. Tapi dengan lembut dan dengan halusnya si Putri ini menolak. Nggak usah lah, nanti aku naik angkot aja, dia bilang kayak gitu. Nggak apa-apa lah, mungkin lain kali gitu. Dengan wajah baik, dengan wajah ketulusan yang gimana ya, si cowok tinggalkannya lah si Putri ini di tepi jalan lagi nunggu angkot. Nah, nggak lama dari cowok itu pergi guys, tiba-tiba datanglah sebuah angkot stop pas di depan si Putri. Dengan senang hati dan bergegas sekali dia langsung naik ke dalam angkot ini ya. Nah, ketika berada di dalam angkot, si Putri ini merasa tidak nyaman karena semua penumpang di situ ada 6 orang ya, termasuk si Putri, satu supir, 4 orang lagi penumpang, dan sama Putri, jadi 6 orang ya. Nah, selama dia berada di angkot ini, si Putri ini merasa tidak nyaman guys. Seperti gimana ya, pokoknya dia ini merasa sangat-sangat tidak nyaman sekali di sana. Dia di dalam angkot itu dia tuh merasa bau, ada bau anyir, terus kemudian mencekam, suasananya sangat mencekam di dalam angkot ini guys. Sepi, hening, sampai suara mesinnya pun seperti tidak kedengaran guys sama si Putri ini guys. Jadi terus yang penumpang yang 4 orang yang di dekat dia tadi hanya duduk dan menunduk serta diam, tidak menampakkan wajahnya pun tidak ketengokan sama si Putri. Jadi kan si Putrinya udah diam aja lah. Cuman sepanjang jalan dia menaiki angkot ini guys, si Putri ini mual guys, pengen muntah karena bau hanyir, bau darah, bau bangkai ya, bau bangkai. Terus dia berpikir, ini angkot apa ya kok seperti ini. Semakin jauh dia mengikuti angkot ini, duduk di dalam angkot ini, semakin tidak enak sekali, tidak nyaman lah ya. Ya bayangin aja kalau kita kan duduk di dalam angkot yang bau ada istilahnya bangkai cicak aja, rasanya nggak nyaman ya. Nah, jadi
saking si Putri tadi udah nggak tahan lagi guys dengan suasana yang dialaminya kayak gitu kan, akhirnya dia memutuskan untuk stop di tengah jalan guys. Nah kebenaran di tengah jalan ini banyak rumah-rumah orang ya kayak gitu, tapi belum nyampe ke rumahnya dia, masih di tengah jalan guys, masih separuh jalan buat ke rumahnya dia. Nah, jadi guys ketika dia stop, pak stop pak, dia bilang gitu, turunlah cepat-cepat, si Putri ini cepat-cepat atur. Ketika si Putri ini membayar uang kepada Pak Sopir, nah apa yang terjadi? Putri ini kan dari angkot kan, kemudian dia langsung ambil uang di kantong kan, mau bayar taksi mau bayar angkot tadi sama Pak Sopir. Tapi apa yang terjadi guys? Betapa terkejutnya si Putri ini guys ketika melihat wajah si bapak itu, si Pak Sopir itu guys. Ternyata bapak itu wajahnya hancur sebelah guys, penuh dengan seperti batu seperti itu. Dan bapak itu bilang katanya, maaf ya, bukan begitu sih bilangnya, mungkin serem ya kali ya, maaf ya atas ketidaknyamanan kamu selama berada di angkot ini, karena angkot ini memang sudah busuk dan bau hanyir setelah 1 minggu kecelakaan kemarin. Begitulah kira-kira apa yang dikatakan oleh Pak Supir ini kepada si Putri ini guys. Dengan melihat itu, si Putri tidak bisa berkata-kata guys, dia hanya terpaku, terdiam. Angkot itu pergi lah guys ya, meninggalkan si Putri ini. Pas ditengoknya juga Putri ini, penumpang yang 4 orang tadi guys, ternyata semuanya sudah mati, hancur, mereka hancur berdarah-darah guys. Ternyata si Putri ini baru sadar kalau dia itu naik angkot hantu yang habis kecelakaan 1 minggu lalu guys. Tapi apa daya si Putri tidak bisa menjerit pada saat itu guys. Dia hanya menatap kosong ke depan, hanya melihat seperti itu aja. Nah seperti bengong aja kayak gitu kan. Dia mau menjerit itu nggak bisa guys, karena mulutnya itu seperti ditutup, dibungkam kayak gitu kan. Jadi dia nggak bisa menjerit, padahal di sekitar itu masih banyak warga. Nah ketika si angkot tadi sudah benar-benar jauh dan menghilang, barulah guys si Putri ini bisa menjerit. Akhirnya berdatanganlah warga sekitar untuk menolong si Putri ini. Ternyata katanya dengar-dengar emang itu angkot sering lewat dan mengangkut penumpang. Nah begitu guys. Jadi gimana ya, si Putri tadi gak bisa ngomong apa-apa lagi, ya sudah, apa yang sudah terjadi kan. Jadi di sini intinya tuh gimana ya, kita ya harus berhati-hati lah ya kalau pulang malam itu ya, apa harus kita tuh ya, tapi gimana lah ya, namanya pekerjaan nggak bisa lah ya. Oke, begitu aja ceritanya dari si Putri guys. Kita lanjut sekarang cerita yang kedua dari siapa ya, dari seseorang yang bernama Adian. Nah dia ini berada di sebuah sekolah. Oke guys, jangan kemana-mana, aku akan kembali. Mulai dari kisahnya si Adi. Adi dan 2 temannya, Sony dan Sony sama Tio ya. Adi, Tio dan Sony, bertiga nih ya. Ceritanya ini akan mengadakan, karena besoknya akan mengadakan acara juga guys. Biasalah namanya cerita di sekolahan kan. Nah jadi aku ingatkan lagi ya, namanya cerita-cerita serem, cerita story tentang sekolahan itu memang banyak banget ya ceritanya ya. Nah jadi di sini dikisahkan si Adi ini lagi buat dekorasi guys, buat perayaan sekolahnya besok hari kan. Jadi mereka ini berada di sekolah itu sampai malam, gadang kayak gitu kan. Nah ketika jam sudah menunjukkan jam berapa? Jam 22 ya, jam 22.00 hujan. Itu hari jadi hujan, apa gimana ya? Bukan hari jadi hujan, setelah ngomong gue ya ini aja. Jadi jam 10 itu tiba-tiba hujan kayak gitu ya. Terus mereka ini memutuskan untuk istirahat dulu situ kan, cerita-cerita lah sambil menunggu hujan berhenti. Siapa tahu nanti katanya kan hujan berhenti kan. Nah sampai jam 23.30 hujan pun masih belum bisa berhenti guys, belum berhenti maksudnya gitu ya. Aku peribet ya ngomongnya ya. Jadi udahlah, sudah setengah 12 berarti ya. Nah jadi mereka ini memutuskan untuk menginap di kelas itu guys. Nah
Jadi untuk menghilangkan keheningan dan sesuatu keheningan yang mencekam gitu ya, karena kan cuma ada mereka bertiga di tengah malam, hujan lagi ya, walaupun di dalam kelas kan serem guys. Kemudian salah satu temennya si Adi ini, si Sony yang bernama Sony ini membuka pembicaraan dengan menawarkan sebuah cerita saling, begini katanya guys, teman-teman, kita saling cerita aja lah katanya, kamu tadi cerita kamu apa, cerita aku, kita tukar cerita aja kayak gitu. Nah oke lah kata si Adi sama si Tio tadi kan, akhirnya mereka bercerita kan. Tibalah di saat si Sony ini bercerita guys, seru banget, mereka sangat mendengarkan. Jadi guys, si Sony ini menceritakan, matiin dulu ya kameranya. Jadi guys, si Sony ini bercerita tentang angsa putih yang berubah, akhirnya angsa putih yang berubah menjadi kuntilanak guys. Kalian mau tahu ceritanya? Jangan kemana-mana. Kata si Sony ini, dia pernah bertemu dengan seekor angsa putih yang kecil. Pertamanya kecil guys, lama kelamaan dia berubah menjadi kuntilanak guys, berbaju putih yang sangat menyeramkan. Nah sampailah cerita itu ya, sampai akhir lah diceritanya tuh sama si Sony itu kan ya, sama teman-temannya tadi. Nah di sini si Adi ini guys, dia tuh orangnya gimana ya, agak-agak sompral gitu ya, orang ngomongnya tuh asal-asalan aja, dia tuh nggak percaya, sok-sok jago gitulah, namanya juga anak laki kan ya. Nah udah kelas 3 lagi, udah mau kelas 12 ya, udah mau tamat ya gitu ya. Jadi dia bilang dia nggak percaya dengan hal-hal tahayul seperti itu guys. Dia bilang, apalah kau ini cerita kayak gitu, nggak percaya aku, kata. Mana ada cerita, mana ada angsa bisa jadi kuntilanak, aneh-aneh aja lu, kata kayak gitu kan. Sudahlah, pokoknya aku nggak takut sama hal-hal yang seperti itu, kata si Adi tadi kan. Semua teman-temannya diam aja guys, si Adi sama si Tio saling lirik-lirikan aja gini gitu kan, karena kesombongan si Adi tadi. Nah udahlah, pada saat mereka cerita-cerita itu, akhirnya si Adi ini mengantuk guys. Aku mau tidur aja dah duluan, katanya, cerita aja kalian. Udahlah kata kawan-kawannya, udah tidur aja lu, katanya gitu. Tidurlah si Adi ini guys. Nah pas di jam 2.30 guys, si Adi ini terbangun guys, dan dia merasa ingin buang air kecil, dia ingin ke toilet ya. Tengoknya lah kawan-kawannya tadi guys, kawan-kawannya ini masih tertidur pulas. Nah kemudian dia bangun, temenin aku dong ke kamar mandi, aku takut sendirian. Loh kenapa kamu takut, tadi katanya kamu jagoan. Aku males, aku takut dengar cerita Sony tadi, kata si Tio tadi. Terus si Sony juga, Son ayo dong Son, temenin aku dong ke kamar mandi, gak enak, aku bukannya takut, aku cuman gak enak aja, katanya gitu. Gak mau, kau pergi aja sendiri, bukannya tadi kau jagoan, kau kan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, pergi aja sendiri, aku ngantuk, kata si Sony. Langsung menutup matanya untuk tidur kembali guys. Jadi guys, gimana lah ya, serasa ditantang ya si Adi tadi ya sama teman-temannya. Cemen kalian, gitu aja takut gitu. Udahlah, aku pergi aja sendiri, aku mau pipis nggak tahan lagi, katanya. Daripada aku pipis di sini nanti bahaya dong, besok pesing deh semuanya kelas, kayak gitu ya, kata si Adi. Udah akhirnya dia pergi guys ke WC yang berada di pojok di deket gudang. Nah kan, aku tadi lupa ya, tadi katanya si Sony ini menceritakan seekor angsa itu berada di gudang guys, di gudang ya, di gudang belakang pojok. Nah jadi kebenaran WC-nya itu letaknya deket gudang pojok belakang guys. Dengan perasaan yang sebenarnya dia ini, si Adi ini sebenarnya takut juga guys, cuman dia karena merasa dia laki-laki, jadi dia nggak mau menunjukkan ketakutannya itu. Jadi dia seolah-olah, aku jagoan lah, aku berani, kayak gitu lah, namanya cowok kan. Akhirnya pergilah dia kan ke pojok situ. Nah tengoklah, berjalanlah dia ini pelan-pelan guys ke arah WC itu. Nah, dan nyampe lah akhirnya dia tuh ke WC itu guys, udah buang air kecil ya kan,
udah selesai dibawain kerja kan, dia mau keluar. Pas dia mau keluar jalan mau menuju ke kelas teman-temannya tadi, tampak lah guys, itu agak jauh dari situ seperti ada sebuah bentuk apa ya, kayak putih-putih kecil gitu ya. Lama-lama ditengoknya lagi sama si Adi ini, apa ya itu, seperti bergerak-gerak guys. Nah lama-lama dia agak-agak deket, oh ternyata seekor angsa guys, itu seekor angsa. Terus si Adi ini ada teringat lah dia dengan cerita yang si Sony tadi kan, angsa menjadi menjadi kuntilanak itu kan. Jadi dia pikir gak mungkin, itu kan pasti cuma angsa, dia bilang kayak gitu kan. Kemudian guys, lama kelamaan ditengoknya sama si Adi ini, si angsa tadi lama-lama membesar dan membentuk sebuah apa ya, bukan sebuah ya, membentuk menjadi, yaitu menjadi Tante K guys, menjadi kuntilanak yang sangat menyeramkan. Matanya melotot merah guys, menatap tajam ke arah si Adi tadi guys, seolah-olah ini mencaplok si Adi ini. Dan si Adi hanya bisa terdiam terpaku, tidak bisa bicara apa-apa. Dia hanya melihat saja, menatap ke si perempuan itu sambil ternganga seperti ini mungkin ya, mungkin seperti itulah ya keadaannya ya. Jadi dia tidak bisa menjerit, dia tidak bisa apa-apa, dia hanya terpaku di depan pintu kamar mandi itu guys, di depan toilet itu ya, depan WC itu ya. Jadi terus akhirnya perempuan itu semakin lama semakin mendekat guys. Jadi si Adi hanya bisa memejamkan mata sambil menjerit. Perempuan itu semakin berdekat, dan sebelum si Adi ini pingsan guys, Adi ini sempat mendengar perempuan itu berkata pas banget di telinganya itu guys. Dia berkata dengan bahasa Sunda guys, dia bilang gitu, rek naon sia ngelawan sia ka aing ya, sok jago sia ka aing, paehan ku aing sia, kata. Terus si Adi bilang, itu ngomong bahasa apa, aku nggak ngerti kebenaran. Si Adi ini bukan orang Sunda guys, si Adi ini kebenaran orang dari mana ya, dari Bengkulu dan dari Sumatera guys. Jadi ngomong apa sih gitu. Mungkin artinya itu ya bisa aku artikan, mau apa kamu, katanya, apa kamu melawan sama aku, kata si perempuan itu, apa kamu mau aku matiin sekarang, kayak gitulah mungkin cerita bahasa artinya kira-kira ya yang dikatakan oleh si Tante K itu ya. Sampai akhirnya si Adi ini pingsan guys. Nah, dan ketika esok harinya dia ini sudah berada di ruang UKS guys, dia tersadar dan dia lihat banyak guru dan teman-temannya ya. Terus dia berkata, aku kenapa? Semuanya pada melihat ke arah Adi sambil bilang, kamu tuh tidur di depan WC, kata teman-temannya, kata si Sony dan Adi juga kan. tes tidur di WC, kata teman-teman. Kenapa aku bisa tidur di WC? Ya tidak tahu, apalah yang kau alami semalam, cobalah kau ceritakan kepada kami, kata si Sony tadi kan. Terus dengan masih ngantuk kayak gitu kan, dengan cara apa si Adi ini masih mengingat-ingat kejadian apa yang dialaminya semalam. Akhirnya dia berceritakan kepada guru dan teman-temannya kalau dia semalam bertemu dengan angsa putih di pojok gudang sana. Nah ternyata angsa putih itu menjadi kuntilanak yang menyeramkan dan mengancam dia dengan bahasa seperti itu. Diceritakanlah semuanya oleh si Adi ini kepada teman-teman dan gurunya. Tapi apa yang terjadi guys? Guru-gurunya dan teman-temannya hanya tertawa saja karena menganggap si Adi ini hanya berhalu aja ya, halusinasi ya. Apa sih namanya? Halu apa sih? Halusinasi. Ya begitulah, seperti berhalusinasi guys, karena mendengar cerita dari si Sony tadi dan dia merasa dia jagoan, jadi dia pura-pura nggak takut, padahal sebenarnya dia tuh takut sampai berhalusinasi. Aduh, ada aja ya cerita anak-anak di sekolah ini, macam-macam banget guys. Tapi memang kenyataannya memang di sekolahan itu pasti ada lah ya penunggu yang seperti itu ya. Tergantung sama kitanya guys, apalagi anak perempuan ya, jangan sampai oh ya pesan dari aku tuh ya, anak perempuan tuh jangan sampai jorok lah ya.
kalau misalnya lagi dalam keadaan haid atau gimana, jangan buang sampahnya sembarangan. Nanti bisa jadi dia jadi bisa apa, penunggu sana marah, dia bisa mengikut loh, atau nanti dia bisa jadi kesurupan kayak gitu. Itu suka ada kesurupan massal dan segala macam. Itu kan mungkin itu adalah kesalahan dari kita-kitanya juga yang terlalu sompral atau jorok kayak gitu kan ya. Nah, kayak si Adi ini tadi kan anaknya kan songong ya, berkata seenaknya aja seolah-olah dia tuh jagoan, pakai dia bilang nggak takut lah, nggak percaya dengan tahayul lah. Akhirnya ditemukanlah dia dengan si angsa putih tadi guys. Begitulah guys ceritanya dari aku, bukan dari aku sih, dari si Adi yang sudah aku ceritakan pada kalian ya. Semoga sedikit menghibur lah ya yang kalian yang suka cerita serem-serem. Nah, mungkin kalau aku sih ini berhubung aku menceritakannya siang hari, jadi aku nggak begitu takut ya. Kalau malam hari ini sangat mencekam guys ceritanya guys, karena ini siang hari jadi aku tidak begitu takut. Oke guys, sampai jumpa lagi di video aku berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan juga tanda loncengnya biar kalian bisa tahu video-video aku berikutnya. Sehat selalu guys, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye. Oh iya, jangan lupa ya, kalau nanti ada cerita lagi silahkan DM aku, kirimlah cerita-ceritanya ke aku, nanti aku ceritakan lagi guys. Oke guys, dadah, bye bye.